Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sally, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi pada pertemuan ke-9, yaitu kecerdasan dan mental, mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kecerdasan dan mental. Kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Howard Gardner, seorang ahli psikologi, mengemukakan bahwa kecerdasan juga melibatkan kemampuan untuk menciptakan suatu atau menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Selain itu, kecerdasan juga mencakup kemampuan belajar, pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan beradaptasi dengan situasi baru. Dengan demikian, kecerdasan tidak hanya didasarkan pada prestasi akademik atau EQ, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis dan bertindak efektif. Mental adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kondisi psikologis seseorang. Pengertian mental dapat mencakup aspek-aspek seperti kesehatan mental, kekuatan mental, dan keseimbangan emosional seseorang. Secara umum, mental mengacu pada keadaan psikologis seseorang yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tingkat kestabilan emosionalnya. Pembahasan yang kedua ada teori kecerdasan dan mental. Yang pertama ada teori kecerdasan umum. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan dapat diukur secara keseluruhan melalui tes EQ. Teori ini menganggap bahwa kecerdasan bersifat menyeluruh dan tidak dapat dibagi-bagi menjadi jenis-jenis tertentu. Yang kedua ada teori kemampuan mental primer. Teori ini mengusulkan bahwa kecerdasan terdiri dari beberapa kemampuan mental primer yang independen, seperti kemampuan verbal, numerik, spesial, dan memori. Yang ketiga ada teori kecerdasan majemuk. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner dan menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan verbal, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Yang terakhir ada teori kecerdasan triarki. Teori ini dikemukakan oleh Robert Sternberg dan menganggap bahwa kecerdasan terdiri dari 3 aspek utama, yaitu kecerdasan analitik atau menggunakan logika dan penalaran, kecerdasan kreatif atau kemampuan untuk memecahkan masalah secara inovatif, dan kecerdasan praktis atau kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor kecerdasan dan mental. Yang pertama ada faktor genetik. Menurut penelitian Baylor, faktor keturunan atau genetik memainkan peran penting dalam kecerdasan individu. Setiap individu lahir dengan perbedaan genetik yang mempengaruhi kecerdasan mereka. Yang kedua ada faktor latar belakang sosial ekonomi. Faktor latar belakang sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang. Misalnya, akses terhadap pendidikan yang baik, dukungan finansial, dan lingkungan belajar yang memadai dapat membantu meningkatkan kecerdasan. Yang ketiga adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik, tempat seseorang tinggal dan belajar juga berperan dalam kecerdasan dan mental. Misalnya, paparan terhadap faktor-faktor seperti polusi udara, kebisingan, dan kepadatan penduduk dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang keempat ada iklim emosional. Iklim emosional atau lingkungan emosional di mana seseorang tumbuh besar juga mempengaruhi perkembangan mental mereka. Pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan interaksi sosial yang sehat dapat membantu meningkatkan kecerdasan emosional seseorang. Yang kelima ada faktor eksternal. Faktor eksternal seperti stimulus dan lingkungan tempat kecerdasan emosional terjadi juga berperan dalam kecerdasan dan mental seseorang. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tinggal, belajar, dan berinteraksi juga dapat mempengaruhi kecerdasan dan mental. Misalnya, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, lingkungan belajar yang mendukung, dan keberadaan peran model yang positif dapat membantu meningkatkan kecerdasan dan perkembangan mental seseorang. Kita sebagai konselor penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini ketika menilai kecerdasan dan mental seseorang, karena mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan intelektual dan emosional. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan.
Kecerdasan adalah kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas intelektual, sedangkan mental adalah keadaan emosional, psikologis, dan sosial yang baik. Mental melibatkan keadaan emosional yang stabil, kemampuan untuk mengelola stres, memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan hidup. Masalah mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar dapat mempengaruhi kinerja kecerdasan seseorang. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kecerdasan dan mental. Melakukan kegiatan fisik, menjaga pola tidur yang sehat, mengelola stres, berinteraksi sosial, dan mencari dukungan jika diperlukan adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental yang baik. Oleh karena itu, kecerdasan dan mental merupakan aspek yang penting dalam kehidupan individu. Keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Penting untuk menjaga keseimbangan antara keduanya agar dapat mencapai kualitas. Mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai materi kecerdasan dan mental yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Mungkin dari video saya masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu saya mohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you in the next video.